Pada kesempatan ini kita akan coba membahas media sebagai ruang publik dalam perspektif Jürgen Habermas tentang demokrasi deliberatif. Pada abad ke-18, ruang publik itu hanya ada di kafe-kafe di Eropa. Nah, kalau di Indonesia, kalau mau bicara tentang isu publik, kita harus datang ke balai desa, kita harus nonton debat di televisi, kita mendengarkan siaran-siaran radio. Nah, sekarang cukup buka ponsel kita bisa bicara soal apa saja, dari harga minyak goreng hingga kebijakan pemerintah dalam hitungan detik. Dan pertanyaannya, apakah media sosial benar-benar membuat demokrasi kita sehat, ataukah justru membuat kita semakin terpecah? Inilah yang coba dijawab oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Jürgen Habermas melalui konsep ruang publik, dan hari ini kita akan coba membedah itu. Media sebagai ruang publik, terplatformisasi, potensi emansipatif, dan distorsi komunikasi dalam demokrasi deliberatif. Habermas membayangkan ruang publik yang ideal sebagai tempat di mana semua orang bisa masuk secara inklusif, tidak peduli dari latar belakang manapun. Kemudian setiap argumen dibahas secara rasional, diskursif, bukan sekedar teriakan atau gimmick. Dan yang paling penting adalah hasil diskusi itu benar-benar mempengaruhi kebijakan negara yang berdampak. Bayangkan sebuah ruang diskusi di mana kekuatan argumen bukan kekuatan uang atau pengaruh yang menentukan siapa yang harus didengar. Itulah cita-cita demokrasi deliberatif Habermas. Tapi kemudian datang internet dan mengubah segalanya. Habermas melihat satu masalah besar. Platform digital menghapus batas antara privat dan yang publik. Dulu untuk berbicara di publik, kita harus melalui proses seleksi editor, verifikasi fakta, tanggung jawab redaksi, dan sekarang setiap orang langsung menjadi penulis opini publik tanpa filter. Curhat pribadi bisa viral, dan opini dadakan bisa memicu perdebatan nasional. Ini bukan soal baik buruk semata, tapi Habermas mengkhawatirkan ketika batas publik privat kabur, kita akan kehilangan kriteria yang rasionalitas, yang kemudian menggantikannya adalah emosi, sensasi, dan kesetiaan kelompok. Akibatnya apa? Akibatnya ruang publik pecah menjadi semi publik. Grup WhatsApp, Circle X, dan komunitas TikTok masing-masing punya kebenarannya sendiri, dan mereka tidak lagi bicara satu sama lain. Mereka hanya menguatkan keyakinannya sendiri. Inilah yang kita kenal sebagai echo chamber dan polarisasi. Tapi tunggu dulu, Habermas juga mengakui platform digital punya sisi emansipatif yang luar biasa. Sekarang akses bicara kini lebih demokratis. Suara perempuan, minoritas, masyarakat pinggiran, dan yang dulu tak pernah terdengar di media arus utama kini menggema di mana-mana. Gerakan sosial lahir dari utas Twitter. Kritik kebijakan muncul dari unggahan biasa yang kemudian menjadi viral. Habermas menyebut ini sebagai potensi perlawanan terhadap hegemoni. Internet membuka ruang bagi narasi-narasi alternatif yang sebelumnya tertindas. Ia memungkinkan partisipasi meski tidak menjaminnya. Kemudian distorsi terbesar menurut Habermas bukanlah hoax semata, tetapi distorsi sistemik ketika struktur komunikasi itu sendiri sudah cacat sejak awal. Problemnya adalah komersialisasi. Komersialisasi platform hidup dari iklan dan data. Mereka tidak punya kepentingan pada kualitas debat. Mereka punya kepentingan pada engagement. Dan engagement seringkali dipicu oleh kemarahan dan bukan argumen. Kemudian problem soal algoritma. Algoritma
itu adalah platform yang tidak netral. Mereka membentuk ruang publik buatan yang terlihat demokratis, tapi sebenarnya diarahkan big data menjadi komoditas, bukan sarana diskusi. Dan yang tidak kalah penting adalah swasensor. Habermas sangat khawatir dengan fenomena ini. Habermas sangat khawatir dengan fenomena ini. Orang yang mengerem opininya sendiri karena takut dibully, takut dicap, takut kehilangan pekerjaannya. Mereka menarik diri dari komunikasi yang jujur. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ruang publik menjadi panggung sandiwara. Terlihat ramai tapi isinya kosong. Semua orang berbicara tapi tak ada yang benar-benar mendengar. Distorsi ini bagi Habermas bukan sekedar masalah teknis, ini ancaman konstitusional bagi demokrasi itu sendiri. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Habermas dengan tegas mengatakan mempertahankan ruang publik yang inklusif dan deliberatif bukanlah pilihan politik biasa. Ini imperatif konstitusional. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa pasrah pada algoritma. Kita perlu melakukan beberapa hal, yaitu seperti menuntut transparansi platform, merancang arsitektur digital yang mendorong deliberasi, bukan sekedar ekspresi. Dan yang paling penting adalah kembali melatih diri untuk mendengar argumen yang tidak kita sukai. Di tengah gemuruh notifikasi dan echo chamber, Habermas memperingatkan kita pada satu hal sederhana. Demokrasi butuh warga yang mau berpikir, bukan sekedar bereaksi. Ruang publik bukanlah anugerah teknis, ia adalah pencapaian normatif yang harus terus kita perjuangkan. Karena jika ruang publik mati, maka demokrasi hanya tinggal nama. Terima kasih sudah menyimak. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Karena ruang publik yang sehat dimulai dari diskusi yang sehat pula. Sampai jumpa, saya Syukri Mohtar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.